adik-adik. Apa kabarnya semua hari ini? Kak Moren berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan harus tetap semangat ya Kak Esra. Betul. Ya. Jangan loyo. Betul, nggak boleh loyo, harus tetap bersyukur. Ya. Pagi ini kita diberikan udara yang indah, udara yang sehat, matahari bersinar terang. Oleh karena itu, tetap harus bersyukur ya. Nah adik-adik, saat ini Kak Moren dan Kak Esra akan memimpin kalian dalam ibadah hari Minggu PT secara online. Tapi sebelum kita mulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita dan kita mau bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang terkasih, adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan dunia ini? Yang pasti adalah Tuhan yang kita sembah, pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Saat ini kita memuji Tuhan dan kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber tukar yang abadi, di sinarmu menyerah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya persiapan Alkitab kalian, dan yang terutama adalah persiapan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku ajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa. Puji syukur Bapa, terima kasih dalam ibadah ini kami tiba untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami di sini agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Dan Engkau berkati Kakak Layan, Kak Ezra yang akan membawa pada hari ini pelayanan firman Bapa. Engkau berkati agar apa yang keluar dari mulut Kak Ezra itu semua adalah Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayanan firman ini. Amin. Ya adik-adik, aku akan mengajak kalian untuk membuka Alkitab kalian. Terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kakak ulangi, Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Baik adik-adik, sudah menemukannya ya? Kak Esra mempersilahkan kalian untuk membacanya masing-masing. Silakan. Oke adik-adik, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah 3 ayat di awal, yaitu ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Bunyinya adalah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah adik-adik pasti sudah mengenal kitab Mazmur ini seperti apa. Seakan-akan nih kalau misalnya ngebaca Mazmur nih kok seperti nada-nada atau lirik-lirik pujian begitu. Benar adik-adik, bahwa sebenarnya Mazmur itu semuanya itu berisikan mengenai puji-pujian kepada Tuhan, di mana sang penyair, kita menyebutnya seperti itu, sang penyair membuat kata-kata dalam Mazmur ini yang merupakan pujian-pujian tersebut
mengungkapkan dua perasaan hati adik-adik. Pertama tentunya perasaan yang sukacita, mengagungkan Tuhan, bersukacita, bersukaria dalam setiap hal yang mereka rasakan karena penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua sebaliknya adik-adik, ungkapan kecewa, bahkan marah, bahkan komplainan juga ada. Jadi seakan-akan merasa Tuhan gak hadir dalam kehidupan mereka saat itu ketika mereka merasakan penderitaan. Nah adik-adik, kita mesti tahu dulu nih, Mazmur itu ada beberapa istilah dalam beberapa bahasa. Misal begini, dalam bahasa Ibrani Mazmur itu dibilangnya atau istilahnya itu mismor. Mismor gak beda jauh tuh ya, Mazmur sama mismor. Kalau misalnya yang pelayan liturgi tadi namanya kamoren atau kamor ya. Kalau kamoren ngajarnya bahasa Inggris berarti dipanggilnya baru mismor. Nah seperti itu. Nah tapi tahu nggak, orang Yehuda pun juga punya istilah khusus untuk Mazmur ini. Nah istilahnya itu disebut dengan Tehilim. Tehilim. Kalau misalnya adik-adik pernah dengar vokal grup itu om tante dulu tuh, Tehilim Voice. Coba cari deh personil-personilnya siapa aja. Itu merupakan ungkapan pujian sang personil Tehilim Voice itu, mengagungkan nama Tuhan seperti yang dibacaan Mazmur kita pada saat ini. Nah adik-adik, itu sekilas mengenai Mazmur. Adik-adik, kembali ke Mazmur yang tadi. Secara umum kalau misalnya adik-adik ngebaca sampai habis, itu pasti menceritakan mengenai perjalanan bangsa Israel tuh, mulai dari perbudakan mereka di Mesir, lalu perjalanan mereka dalam pembebasan yang dilakukan oleh berbagai nabi yang diutus oleh Tuhan, dan sehingga mereka boleh bebas dan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu semua dibahas adik-adik. Jadi seakan-akan begini, sang penyair seperti merefleksikan atau mencoba untuk mengulang kembali kejadian-kejadian penting yang waktu itu bangsa Israel rasakan. Suka dukanya, lalu banyak juga ada sukacita yang mereka boleh rasakan saat itu. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka adik-adik. Ketika mereka berperang dengan bangsa lainnya, juga ketika mereka merasa kelaparan, mereka merasakan penderitaan yang begitu dahsyat selama perjalanan tersebut, tapi Tuhan tetap memberikan mujizat-mujizatnya melalui nabi-nabi yang diutusnya adik-adik. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan sekali-kali gak akan pernah ninggalin bangsa Israel. Sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Israel kan ya, kalau misalnya adik-adik tahu istilahnya orang tua tuh bilang bahwa bangsa Israel tegar tengkuk lah seperti itu. Entar dia taat, entar kagak, kayak gitu ya, kayak kita juga sih kadang ya adik-adik ya. Tapi Tuhan begitu baik adik-adik, karena Tuhan tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang memang kedagingannya sangat kuat, dan Tuhan selalu memberikan kita, menjanjikan kita Roh Kudus untuk mencoba mengarahkan kita kepada trek-trek yang benar. Apa? Firman Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik begini, adik-adik coba deh refleksikan atau coba ingat-ingat nih masa-masa lalu atau masa-masa kecil adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, pasti gak beda jauh sama perjalanan bangsa Israel. Pasti ada naik turunnya kehidupan yang adik-adik boleh rasakan. Misalnya gini, kayak kakak nih misalnya, ada suatu saat kakak sekolahnya bagus, enak, gitu kan, lalu bisa makan enak, lalu tiba-tiba ada saatnya juga kakak mesti geleng-geleng kepala adik-adik sampai aduh kok hidupku begini banget begitu loh. Seperti itu. Kadang bisa dapat jajan, kadang enggak. Apalagi ketika orang tua kakak udah gak kerja lagi tuh, waduh itu setengah mati tuh adik-adik. Tapi
Kalau kita memang benar-benar merasakan kehadiran Tuhan adik-adik, Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Hingga saat ini pun kita masih bisa berdiri tegak, itu semua karena karunia Tuhan adik-adik. Gak mungkin kalau misalnya adik dalam titik terendah adik-adik, lalu adik-adik bisa bertahan dan bangkit, itu bukan karena kuat gagahnya kita, tapi bukti bahwa Tuhan itu ada adik-adik. Nah adik-adik, ketika kita bersama menyadari dan mengakui bahwa perjalanan kehidupan kita naik turunnya itu Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menjaga kita. Ketika kita jatuh, Tuhan angkat kita. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ini yang penting adik-adik. Mengapa? Supaya penyertaan Tuhan yang begitu nyata itu enggak kita sia-siakan dengan kehidupan kita yang enggak dekat sama Tuhan adik-adik. Nah, ketika sudah dapat clue seperti itu, dekat dengan Tuhan. Caranya simpel adik-adik. Yang harus dijaga adalah iman kita adik-adik. Dengan kita benar-benar beriman kepada Tuhan, pasti setiap kejadian yang kita alami, khususnya saat kita sedang susah adik-adik, melarat kali kalau orang bilang, pasti ada aja berkat yang kita rasakan. Pasti ada aja pikiran-pikiran positif yang bilang bahwa terima kasih Tuhan, walaupun saya sedang menderita saat ini, tapi saya masih bisa merasakan udara segar. Bahkan dalam kekurangan saya pun, tadi pagi saya boleh membantu sesama. Nah, itu bisa kalian lakukan jika kalian benar-benar punya iman teguh kepada Tuhan adik-adik. Bagaimana caranya? Pertama, rajin ibadah adik-adik. Ibadah itu memang ibadah luas. Menjaga kebersihan juga bagian daripada ibadah kan, benar juga. Nah, ibadah ini ibadah ritual adik-adik. Setiap minggu kita ada IHMPT. Tahu IHMPT kan? Kalau nggak ketahui, tanya Kamoren nanti. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Setiap minggu itu kalau aku bilang paksa, nggak mungkin. Kalau misalnya bilang atau mau ngajak-ngajak, nggak juga sebenarnya sih. Maksudnya itu udah kewajiban adik-adik. Itu sudah kewajiban kita. Kewajiban kita untuk beribadah karena kita ingin mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Bimbingannya, penyertaannya, khususnya pada saat-saat kita mengalami kesusahan. Dan dalam kita bersuka cita pun tetap kita harus mengucap syukur. Jangan sampai lupa adik-adik. Lalu kita juga kemudian memohon berkat untuk hari-hari berikutnya adik-adik. Kita memohon berkat bukan untuk diri kita sendiri, kita juga memohon berkat juga untuk kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, juga kepada sanak saudara kita, semua teman-teman dan sahabat-sahabat yang kita kasihi adik-adik. Dan beribadah karena kita ingin mengabdi kepada Tuhan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik lihat juga, kalau misalnya lihat kita kakak-kakak lain ya udah biasa deh. Kalau kalian bisa melihat rekan-rekan kalian, teman-teman teruna kalian. Ada yang aktif sebagai pemusik, ada yang aktif untuk mengajar bahasa Inggris, nanti ada tuh programnya, tapi kan sudah berjalan kemarin mau dilanjutin. Lalu ada juga teman-teman kalian yang hingga saat ini membantu kakak-kakak untuk melakukan rekaman IHMPT ini. Nah itu bukti bahwa mereka mengabdi kepada Tuhan karena Tuhan memang hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kelegaan ketika dalam kesusahan adik-adik. Dan dalam sukacita pun mereka boleh bersyukur, nggak lupa. Biasanya kan orang kalau udah enak, udah lupa tuh bersyukur pada Tuhan, udah enak-enak aja kan. Seperti itu adik-adik. Itu banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua nih adik-adik, jangan lupa berdoa adik-adik. Berdoa itu kalau orang dulu bilang tapi masih terkenal istilah sampai sekarang, doa itu nafas hidupnya orang Kristen. Iya benar. Nafas hidupnya orang Kristen. Jadi kalau nggak berdoa tuh mati berarti adik-adik. Benar juga. Nggak berdoa mati. Putus komunikasi kita dengan Tuhan adik-adik. Ibaratnya kita kan jadi gini, hubungan antara Tuhan sama kita kan bapak sama anak adik-adik. Bapak sayang sama anak. Anak juga sayang sama bapak. Harus seperti itu. Nah, kita sebagai anak kan pasti kan banyak yang kita minta kepada orang tua kita, kepada sang Bapa. Dan sang Bapa pun di sana Tuhan Yesus mau mendengarkan apa sih yang kita mau gitu. Apa yang kita mau.
Tapi kalau kita nggak berdoa, berarti sama aja kita nggak meminta kepada Tuhan gitu lah. Misalnya gini, adik-adik sekarang dalam kesusahan misalnya, lagi bingung nih, aduh mau masuk sekolah di mana nih, ribet syarat ini itu, aduh ntar sekolah mau jajan apa nih gitu kan, aduh bansos tahap kelima lama nih turunnya nih, beras sudah habis, seperti itu kan misalnya. Jalan keluarnya minta kepada Tuhan gitu, minta. Caranya lewat apa? Berdoa kan nggak lewat pos. Doa itu langsung dari kalian, dan doa kalian akan mengudara kepada Tuhan. Berdoa adik-adik, langsung berdoa, minta sama Tuhan. Tapi jangan cuma mintanya doang. Awali semua doa kalian dengan ungkapan syukur dulu adik-adik. Ucapan syukur karena keluarga yang sehat-sehat, keluarga yang sedang sakit disembuhkan, keluarga yang sedang orang tua kalian yang sudah tidak bekerja lagi karena pandemi ini, tapi berkat masih mengalir, baik itu dari tetangga atau dari sanak saudara. Seperti itu adik-adik. Ungkapkan syukur kalian melalui doa, baru kalian minta. Seperti itu adik-adik. Jadi beribadah, berdoa. Nah, kakak-kakak lain ini kan udah dengan berjerih payahnya adik-adik menyiapkan itu renungan-renungan, itu rekaman-rekaman itu tolong tuh didengarin adik-adik. Didengerin, bukan karena kalian gak usah menghargai kita emang udah kewajiban kita untuk melayani kalian, tapi itu merupakan kekuatan iman yang selalu ditambahkan ketika kalian mendengarkan renungan itu adik-adik. Dan gak terkadang juga, pasti ada aja momen ketika renungan yang dibaca itu pas dengan kondisi yang kalian rasakan, dan itu merupakan jalan keluarnya. Itu adik-adik. Jadi dibaca renungannya, lalu kemudian tutup dengan doa serentak yang pokok-pokok doanya udah ditentukan, dan silakan tambahkan dengan pokok doa kalian masing-masing. Jadi ketika kalian ibadah rajin, terus berdoanya nggak putus, itu akan semakin menguatkan iman kalian kepada Tuhan adik-adik. Dan kalian siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada, bahkan ketika kalian dibentrokan untuk. Kadang-kadang kita kan suka diuji iman kita, suka diuji kesabaran kita. Anak-anak Tuhan harus sabar loh, tapi kadang kita ada aja permasalahan yang membuat kita emosi, komplain dan segala macam. Tapi dengan iman kita yang kuat, itu akan membantu kita menyelesaikan segala permasalahan adik-adik, seperti itu. Dan adik-adik, ketika kalian sudah beribadah dan berdoa dengan baik, rasanya kurang lengkap kalau adik-adik enggak melakukan itu ke sekeliling kalian. Gini, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kalian harus berbagi kepada sesama, tapi ketika temannya sedang susah, kalian diemin aja. Kayaknya nggak boleh begitu. Ketika kalian sudah mendengar bahwa kalian harus berbagi, maka tangan kalian harus siap untuk membantu. Itu baru kalian meneladani Kristus. Apalagi gini adik-adik, kalian ya, aku sama aja lah. Kakak sangat menghormati kalian yang hingga saat ini bertahan dalam kondisi keluarga yang mungkin maaf kata harus tinggal dengan mama aja atau papa aja, mama dan papa pisah apa segala macam. Lalu dengan kondisi keluarga yang serba sulit, ketika kalian mau makan juga susah, mau minta jajan juga susah. Kadang karena kondisi keluarga kalian yang begitu rendah, kalian dihina. Saya sangat menghormati kalian yang tetap rendah hati, enggak membalas dengan emosi, enggak menyalahkan Tuhan. Kakak sangat menghormati kalian seperti adik-adik. Ingat adik-adik, setiap goncangan-goncangan atau benturan-benturan yang kalian alami, percaya adik-adik, semakin adik-adik dekat kepada Tuhan, adik-adik akan semakin kuat untuk menerima gempuran tersebut, dan adik-adik akan keluar sebagai pemenang. Keadaan kalian akan dipulihkan, dan kalian akan menjadi orang-orang yang akhirnya dari berkekurangan tapi sekarang bisa membagikan berkat kepada sesama. Itu adik-adik yang harus adik-adik pegang hingga saat ini. Nah adik-adik, Mazmur ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Jadi ketika dalam ibadah, kalian harus benar-benar penuh penghayatan
penuh sukacita ketika lagunya memang ngebeat banget gitu ya. Kalian lakukan puji-pujian tersebut dengan baik adik-adik. Jangan kami puji dengan, jangan adik-adik, apalagi main gitar udah keren gitu kan kayak Ezra. Maksudnya kami puji dengan riang. Kalau bisa kalian suaranya Tante Moren, Kak Moren. Seperti itu adik-adik. Jadi ungkapkan kesungguhan hati kalian untuk memuji Tuhan adik-adik. Nama Tuhan itu agung, sehingga mari kita muliakan nama Tuhan dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam setiap ibadah. Baik itu lagu-lagu yang memang kalian kenal dalam ibadah PT, ataupun lagu-lagu rohani di luar, terserah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, atau lagu-lagu yang sedang tren sekarang kan, silakan nyanyikan adik-adik, silakan. Itu sebagai bentuk kalian memuji kebesaran Tuhan dan mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kalian. Jadi ingat, hidup dengan penuh rasa syukur melalui ibadah kalian, melalui doa, dan senantiasa memuji nama Tuhan lewat puji-pujian yang kalian nyanyikan dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan sukacita. Lakukan itu semua dengan baik, sehingga kita hidup dalam keteraturan iman kepada Tuhan, dan itu akan menjaga kita menjadi teruna-teruna yang baik, teruna-teruna yang mampu menghadirkan damai sejahtera dimanapun kalian berada. Kita akan berdoa menutup pelayanan firman pada hari ini, dan akan langsung disambung dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dalam pelayanan firman pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang begitu indah, yang menyadarkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap jalan kehidupan kami ya Bapa, dalam setiap situasi sukacita maupun duka cita yang kami rasakan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh melalui semua hal yang kami dapati dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami mampu berdiri tegak. Itu semua karena kasih dan setia-Mu saja ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami anak-anak-Mu berkomitmen untuk beribadah dengan baik, dengan rutin, dan berdoa dengan penuh kerendahan hati dan sungguh-sungguh, juga memuji nama-Mu yang agung tersebut dengan puji-pujian yang kami lantunkan dalam ibadah maupun dalam keseharian kami ketika kami mendengar puji-pujian yang dilantunkan melalui media-media seperti televisi, komputer, bahkan di gadget kami ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya itu. Kiranya semua hal tersebut membuat kami hidup teratur dalam iman kepada-Mu, dan berkat-berkat boleh selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran menteri dari staf tinggi terendah hingga RT RW dan warga setempat yang boleh bekerja sama bahu-membahu untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini Bapak. Dampaknya sangat dahsyat ya Bapak, dan kami terus bergotong royong membantu satu sama lain agar setiap orang yang berkekurangan bisa kami lengkapi, dan setiap kami yang sedang dirundung masalah pekerjaan dan sekolah yang sangat sulit ya Bapak, itu boleh terselesaikan ya Bapak. Kami berdoa agar wabah ini cepat berlalu dan kami bisa kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala ya Bapak. Dan sekarang kami sedang di masa-masa new normal. Kiranya apa yang diarahkan oleh pemerintah boleh kami tetap jalankan, khususnya protokol-protokol kesehatan, dan kami siap menyongsong tahap kehidupan baru ini dengan baik ya Bapak, dengan kedisiplinan, dan tentunya selalu berharap dan mengandalkan Engkau ya Bapak. Engkau berkati setiap kami yang sedang mendaftar sekolah, Engkau berkati setiap kami yang akan lanjut ke tingkat sekolah selanjutnya. Berkati kami yang sedang dirundung masalah biaya sekolah dan buku-buku serta uang lain yang harus kami segera penuhi. Kiranya Kau berkati orang tua kami ataupun wali dari orang tua kami, atau juga saudara-saudara kami yang
ikut untuk membantu kami. Kiranya semua hal tersebut boleh terselesaikan dan kami bisa bersekolah dengan baik, mencapai kehidupan yang lebih baik dengan pendidikan kami yang baik juga ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Immanuel Depok. Setiap keputusan dari sinode kiranya bisa menjadi patokan penting untuk dimulainya ibadah tatap muka kembali ya Bapak. Kiranya ibadah tersebut boleh segera terlaksana namun tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan yang ada. Khususnya juga kami berharap HMPT ini cepat bisa dilaksanakan secara tatap muka, namun dengan banyak pertimbangan Kau berikan kami semua kebijaksanaan dan hikmat daripada-Mu saja Bapak, sehingga kami boleh tepat melaksanakan apa yang baik untuk ibadah HMPT ini ya Bapak. Dan kiranya setiap adik-adik klien kami juga boleh setia, baik itu dalam ibadah format online ataupun tatap muka, mereka boleh tetap setia beribadah kepada-Mu sebagai komitmen mereka, khususnya pelayanan firman pada hari ini ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, om tante kami, oma opa kami, adik kakak kami, semua juga termasuk sahabat-sahabat kami, bahkan orang yang sedang bermasalah dengan kami, bahkan sekalipun musuh kami ya Bapak. Kami berdoa Bapak agar hubungan kami boleh semakin baik, hubungan kami boleh semakin Kau berkati, sehingga berkat-berkat boleh mengalir seperti saluran berkat yang boleh tersalurkan dimanapun kami berada, itu boleh terlaksana dengan baik ya Bapak. Dan kami sebagai turunan-turunan-Mu boleh menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semuanya hal baik yang kami terima pada hari ini. Kami memohon berkat daripada-Mu agar di kehidupan kami selanjutnya ya Bapak, esok hari dan seterusnya Engkau tetap berkati dan mampukan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami siap menerima berkat-Mu dan siap menjadi saluran berkat kepada siapapun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk Tuhan. Adik-adik boleh mengirimkan persembahan adik-adik bersama Mama Papa ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ezra. Pasti adik-adik merasa, aduh Tuhan itu baik sekali buat kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Adik-adik, saat ini kita ada di penghujung ibadah dan saatnya
kita mau berdoa penutup dan doa berkat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk konsentrasi dan fokus yang sangat baik kepada setiap kami, adik-adik Truna yang kami kasihi, juga kami para kakak layan dan juga teman-teman yang bertugas, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya apa yang difirmankan pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan mensyukuri berkat yang Kau berikan kepada kami, dan sebagai wujud dari keteraturan iman kami bisa terus beribadah dengan baik, berdoa, merenungkan firman-Mu dalam renungan harian Truna, dan berdoa dengan pokok-pokok doa yang telah disediakan oleh kakak-kakak lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Saatnya adik-adik kembali ke dalam kehidupan adik-adik. Tapi ingat, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.